Assalamualaikum. Sebelumnya saya mengupload video ini yang kebetulan juga upload ulang dari video sebelumnya. Saya bercerita tentang pengalaman mistis yang saya alami sewaktu bekerja di Jepang. Dan video itu saya share ke dalam grup, dan ternyata banyak yang merespon, banyak yang berkomentar, baik itu positif, mempercayai ataupun tidak percaya. Ini merupakan komentar-komentar dari teman-teman di grup Facebook. Sejujurnya, apa yang saya ceritakan di video itu adalah real, kenyataan yang saya alami. Entah orang mau percaya atau tidak, itu terserah hak mereka masing-masing. Namun yang pasti, saya mengalaminya sendiri. Kejadian itu yang sungguh tidak pernah saya bayangkan akan saya alami. Karena di Indonesia sendiri, sebelum berangkat ke Jepang itu saya tidak pernah merasakan hal kejadian se-ekstrim itu. Saya kira mungkin banyak juga orang yang berpendapat bahwa negara Jepang itu negara maju, nggak mungkin ada hal-hal goib istilahnya, hal-hal mistis, apalagi penampakan seperti itu. Tapi memang begitu adanya. Bahkan tidak hanya saya yang mengalami, teman-teman, khususnya teman saya sepabrik pun juga mereka mengalami kejadian, baik itu lewat mimpi maupun dialami secara langsung, dan bermacam-macam gangguan seperti melihat penampakan ataupun mendengar suara-suara yang aneh. Dan di salah satu komentar di Facebook itu ada yang menarik perhatian saya. Ini salah satunya. Ceritanya sungguh membuat saya tertarik. Saya pun langsung membalas komentarnya. Dia bilang itu kejadian real dan nyata. Akhirnya saya pun menggali cerita tersebut darinya. Dia pun menceritakan apa yang dia alami kepada saya. Dan inilah ceritanya. Ini ceritaku saat menjadi Kensusei, sebutan untuk orang yang kerja di Jepang dengan status magang atau training. Kejadian aneh yang sampai sekarang masih kuingat. Aku tinggal di daerah provinsi Osaka, kota Kobe, tepatnya di Hyogoken, Mikishi, Hoso, Kawacho, Masuda. Tanggal dan bulan kejadiannya itu aku lupa. Tapi itu sudah masuk di tahun kedua kontrak kerjaku. Sepertinya di kisaran tahun 2009-2010. Aku ingat Kohai junior aku baru 1. Aku kerja di pabrik plastik Sekeki. 3 tahun lamanya aku bekerja di sana, hingga akhirnya pulang ke Indonesia pada Februari 2011. Seperti biasa, aktivitas akhir pekan di Jepang, libur kerja adalah waktunya belanja untuk keperluan seminggu. Ada supermarket namanya Japan Supermarket yang selalu aku dan temanku datangi. Dan di hari itu, siang hari, aku dan temanku mau pergi berbelanja, namun temanku berangkat duluan.
Kemudian selang beberapa lama, karena ada yang perlu dilakukan terlebih dahulu, barulah aku menyusul pergi ke supermarket. Dengan mengayuh sepeda melewati jalan pedesaan Jepang yang sedikit berbukit, melewati pemakaman Jepang yang tidak terlalu besar, sepertinya pemakaman keluarga. Suasananya sepi dan cukup menyeramkan. Tapi memang itu satu-satunya jalan. Memang selalu lewat situ kalau mau keluar untuk berbelanja. Melewati pemakaman itu, aku sedikit menengok dan terlihat batu nisan yang sepertinya di dalamnya ada abu jenazah gitu. Itu letaknya memang di pinggir jalan. Jadi kalau naik sepeda melewati itu. Waktu itu sih pikiranku percaya nggak percaya sih sebenarnya ya ada setan di Jepang gitu. Nah, tidak jauh setelah melewati pekuburan mini di pinggir jalan itu, aku melihat temanku dari kejauhan. Langsung saja aku kebut laju sepedaku. Di jalan lurus, barulah kelihatan jelas dia. Sudah sedikit dekat, tapi aku pelankan laju sepeda sembari menjaga jarak, membiarkan dia di depan aku. Tapi, kok temanku itu menggoes sepedanya semakin cepat saja. Tentu aku tertinggal di belakang. Semakin jauh, terus makin jauh, sampai akhirnya terhalang jalan layang 35 derajat dengan tanjakannya yang lumayan jauh dan tinggi. Saat itu aku berpikir sambil terus mengayuh, nggak mungkin kupikir temanku bisa secepat itu menggoes sepeda. Terus kuperhatikan dia semakin jauh melaju, tanpa bergeming dan menengok kanan kiri. Sampai di atas jalan layang itu dia menghilang, tidak terlihat lagi. Aneh memang, tapi aku masih beranggapan logis. Mungkin temanku sedang marah sama aku. Mungkin dia ngambek kali ya ninggalin aku. Setelah sempat berpikir seperti itu, aku ambil telepon genggam dan ku coba menghubungi temanku itu. Aku telepon dia, lalu aku ngomong, "Kau di mana? Kok kau tinggal?" Lantas dia menjawab, "Kau ngomong apa? Orang aku di supermarket lagi beli sesuatu." Dia bilang sambil marah-marah. "Ah, yang benar John," aku bilang begitu. Teleponku tutup dan aku putusin untuk menunggunya saja. Dan benar, temanku datang dari arah supermarket. Tercenganglah aku di situ. Lalu aku ceritain kepada temanku kejadian tadi. Akhirnya kami pun jadi sama-sama takut. Kupikir itu bukanlah orang Jepang. 100% aku yakin karena perawakan dan sepedanya aku kenal persis. Sepedanya aslinya warna biru tua, kalau siang seperti kelihatan hitam, dan mengenakan jaket berwarna abu-abu gelap yang sering dipakai temanku. Yang paling membuatku mengira kalau itu adalah temanku, yakni dia melanggar peraturan. Dia menerobos lampu merah. Itulah gaya temanku, gaya kami, hehe. Jangan ditiru ya. Ya, kalau orang Jepang pasti dia akan berhenti. Itu malah bablas dengan dinginnya dan mengebut. Aku bingung, campur takut juga. Gak mungkin kalau manusia bisa secepat itu menggoes sepedanya. Itulah tadi cerita pengalaman mistis yang kulihat dan kurasakan sendiri kejadiannya. Itulah sosok yang menyerupai temanku.